Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah hamba Allah yang berbahagia, pada pertemuan terdahulu kita sudah menjelaskan tentang tafsiran ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalanmu yang lurus, ya Allah. Jadi kita berdoa supaya diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Makna daripada siratal mustaqim itu adalah Islam. Sama saja kita berdoa, tunjukkan kami cara mengamalkan Islam yang benar, cara beragama yang benar. Bagaimana cara beragama yang benar itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah menganugerahkan nikmat ibadah. Jadi ada orang yang beribadah itu merasakan kenikmatan. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana seorang sahabat itu kalau dia sudah mendengar bacaan Al-Quran kenyang. Di dalam ayat yang lain yang menjelaskan makna yang sama tentang orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah itu, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Dan siapa-siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Ini kan tadi kita meminta berikan kami petunjuk jalan yang lurus, ya Allah. Petunjuk jalan yang lurus itu maknanya adalah berikan, anugerahi kami bagaimana cara mengamalkan Al-Quran yang benar sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Bagaimana pula cara menjalankan Islam yang benar. Sebab banyak kita yang mengaku Islam tapi
praktek menjalankan keislamannya itu belum benar. Siapa orang yang mengamalkan Al-Quran yang benar, yang menjalankan praktek Islam yang benar? Kata Allah, jalan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang sengaja dianugerahi, ada orang yang memang ditumpahkan kepadanya kenikmatan itu. Minan nabiyyin. Yang pertama adalah para nabi. Jadi para nabi itu bukan manusia biasa. Jadi para nabi itu bukan sebuah usaha. Nabi itu bukan usaha. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Dan ulama itu bukanlah sesuatu yang bisa diwariskan. Tetapi memang siapa yang benar-benar mengamalkan ilmu karena Allah anugerahkan kepadanya ilmu itu, berarti Allah yang telah memilihnya sebagai manusia yang bisa mewarisi ataupun menerima warisan daripada para nabi dan rasul. Jadi nabi itu bukan warisan. Jadi misalnya bapaknya nabi, anaknya diwariskan jadi nabi, tidak bisa begitu. Nabi itu adalah memang benar-benar manusia yang dipilih. Orang yang Allah anugerahkan kepadanya nikmat kenabian. Dan tidak sembarang orang, apalagi semua orang bisa jadi nabi. Walaupun akhir-akhir ini kan banyak yang mengaku nabi. Ya. Ada pelatih badminton berkhayal, berhalusinasi jadi nabi, Ahmad Musadik misalnya. Dengan konsep yang ia buat-buat sendiri. Kemudian ada lagi misalnya orang yang mengaku nabi, bahkan tidak hanya sekedar nabi, titisan Jibril, yang dalam konsep keyakinannya menggabungkan seluruh keyakinan beragama. Lia Aminuddin misalnya, Lia Eden ya, tapi orang lebih condong menyebutnya Lia Eden, bukan Eden, Lia Eden. Jadi itu contoh-contoh kecil dari orang-orang yang mengaku bahwa dirinya seorang nabi, padahal nabi itu dia tidak mengakui, dia tidak memilih dirinya sendiri menjadi nabi, tetapi Allah yang pilih. Dan nabi itu orang yang luar biasa. Jadi nabi itu bukan manusia sembarangan. Secara fisik, secara mental nabi itu luar biasa. Jadi fisiknya para nabi itu mesti lebih daripada manusia pada umumnya. Kenapa mesti lebih? Sebab ujian yang akan datang kepadanya itu berat. Asyaddul bala. Seberat-berat ujian. Jadi makanya kata Nabi, kalau kamu ditimpa ujian maka ingat para nabi. Sebab tidak ada lagi ujian yang lebih berat kecuali ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Jadi bisa kita timbang, saya ini siapa? Diuji oleh Allah Ta'ala. Sedangkan nabi, jadi ada standar ukurannya. Saya sakit, nabi pun sakit.
Nabi apa yang paling parah penyakitnya? Nabi Ayub. Sakit tuh ujian. Senang juga ujian. Miskin ujian, kaya ujian. Kalau kita kaya misalnya, kemudian tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Ingat para nabi. Siapa nabi yang paling kaya? Nabi Sulaiman. Bagaimana Sulaiman itu kepada Allah Ta'ala? Matinya saja sedang beribadah. Jadi ketika Sulaiman sholat, disitulah dia menghembuskan napasnya yang terakhir dan tidak diketahui oleh seorang pun dari para penjaganya yang terdiri daripada bangsa jin dan manusia. Bayangkan. Allah ingin kasih tahu kepada rakyatnya betapa hebatnya penjagaan yang kalian buat. Ternyata ketika ajal itu datang tak ada satu orang pun yang tahu. Allah ingin kasih tahu tongkat tempat bersandarnya Sulaiman itu dimakan rayap. Jadi rayap lah yang makai tahu. Roboh Sulaiman itu karena tongkatnya dimakan rayap dan kemudian barulah orang tahu kalau Nabi Allah Sulaiman sudah meninggal. Manusia paling kaya. Jadi diuji dia dengan kekayaan yang luar biasa. Pernah mau kasih makan seluruh ikan di laut. Ya Allah, kalau saya kasih makan dulu ikan di laut itu bagaimana? Artinya Nabi Sulaiman itu ingin mengukur sampai di mana kemampuan ia menanggung ataupun kekayaan yang ia punya. Dia ingin mengukur kekayaan yang dia punya, kekuatan yang ia punya. Ya Allah, hari ini izinkan aku menanggung makan seluruh makhlukmu. Kata Allah Ta'ala, silakan coba dibolang. Saya kasih makan lu ikan di laut dulu. Cobalah kata Allah Ta'ala. Mulai daripada ikan yang paling ketek dulu. Ikan yang paling kecil. Hidangan tuh sepantai-pantai itu dihidangkan hanya untuk kasih makan ikan terkecil dulu. Ulun konyang ikan paling kecil aku makanan lah habis. Bagaimana kita mau mengatakan diri kita kaya, mampu? Itu baru satu jenis ikan yang makan. Bagaimana kalau dua jenis ikan? Jadi kalau kita ditimpa oleh satu musibah, ingat para nabi, ingat para rasul, bagaimana mereka diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian yang berat. Makanya nabi dan rasul itu adalah nikmat. Nikmat yang sengaja Allah berikan kepada manusia tertentu yang memiliki kekuatan terkhusus. Tidak sembarang orang. Bayangkan kata sahabat, kalaulah fisik para nabi itu tidak kuat, mereka tidak mampu menerima wahyu. Nabi itu tidak akan mampu menerima wahyu kalau fisiknya tidak kuat. Jadi jangan berhayal pula nak jadi nabi lagi. Kalau fisik kita serupa kini kok. Ketika wahyu itu turun kepada beliau, waktu itu kaki Nabi itu menghimpit salah seorang kaki sahabat. Ada sahabat yang kemudian kakinya dempet dengan kaki Nabi pada saat turunnya wahyu. Dia berkata, rasanya remuk tulang-tulangku saking beratnya menanggung ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Katanya, kuatnya dia tidak pakai kaki dia. Saya merasa bahwa tulang-tulang saya ini sudah remuk. Itu ketika proses turunnya wahyu itu. Bayangkan itu berapa beratnya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turunnya Al-Quran itu kepada beliau. Kadang-kadang beliau nyaris pingsan, bahkan memang pernah pingsan kan menerima turunnya wahyu, saking beratnya.
Jadi kalau Nabi itu orangnya tidak kuat, wahyu tidak bisa sampai kepada manusia. Makanya hanya orang pilihanlah yang Allah turunkan wahyu berupa kenabian. Jadi makanya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69 dan 70 Allah Ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang yang mendapat nikmat itu seperti yang kita minta di dalam sholat kita itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau anugerahi nikmat kepada mereka. Siapa tuh orang-orang yang dianugerahi nikmat? Yang pertama para nabi. Jadi kita mohon kepada Allah sebuah hal yang luar biasa sebenarnya. Tidak main-main itu Bapak Ibu yang kita mintakan kepada Allah itu. Nikmat beribadah seperti para nabi. Andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kenikmatan beribadah seperti para nabi. Mari kita ukur cara beribadah para nabi itu. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak wa minal laili, dan dari sebahagian malam fatahajjad bihi nafilatan lak, dirikanlah tahajud. Jadi para nabi, para sahabat, sebab di sini ayat ini was-shadiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika raqiba. Orang yang dapat nikmat itu. Yang kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa mereka itu? Orang-orang yang dianugerahi nikmat itu. Berikan kami ya Allah petunjuk ke jalanmu yang lurus, yakni mampu mengamalkan Islam dengan benar dan mempraktekkannya dengan benar, seperti nikmat yang engkau berikan. Kepada siapa? Kepada para nabi, kemudian kepada para siddiqin, kemudian kepada para syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-shalihin, dan orang-orang salih, wa asuna ulaika raqiba, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nikmat itu yang kita minta kepada Allah Ta'ala itu. Jadi kita ukur cara nabi, para sahabat, para syuhada, para siddiqin dan shalihin ini, orang-orang yang merasa nikmat dalam beribadah itu, mari kita ukur. Bagaimana cara mengukurnya? Nabi, para sahabat, yang kemudian ada as-siddiqin, ada syuhada, ada sholihin. Dari golongan para sahabat itu sesuai dengan tingkatan masing-masing pula. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki waktu yang sangat terbatas, tetapi maksimal dalam menuntaskan tugas. Waktu terbatas tapi maksimal menjalankan tugas. Mana itu Bapak Ibu? Siang hari para sahabat itu kan dakwah. Nabi itu keliling kan dakwah. Apa yang beliau dapati? Cacian, makian, hinaan, bahkan ancaman pembunuhan. Itu Nabi. Sahabat pun sama. Nabi lewat disumpahi, Nabi lewat dilempari, Nabi lewat diludahi. Hal biasa. Kita dakwah pernah enggak serupa itu?
Ulun lah. Paling isu-isu. Isunya, konon katonyo, kabarnya. Itu baru. Nabi, oh luar biasa. Lewat dilempar. Sedang sholat ditimpai kotoran. Para sahabat pun sama. Ada yang ditangkap kemudian diikat tangannya. Dicambuki tubuhnya. Ditimpai batu besar. Ada yang digores perutnya dengan ujung pedang. Dakwahnya. Dakwah. Kan kalau lah model itu dakwah siang hari kok dapet malam tu yang ndaknya yo tidur pulas lah kan begitu. Istirahatnya. Ternyata tidak. Apa kata Allah? Wa minal lail fatahajjat. Muhammad, sebahagian dari malam. Sebagian Pak. Sebagian. Artinya separuh malam itu Muhammad gunakan untuk bertahajud kepadaku kata Allah. Siang dakwah keliling dicaci, dimaki, dihina, disakiti, dilempari batu, kotoran, senjata tajam, dipukul. Harusnya pulang ke rumah ya lotih lah. Dakwah sampai begitu. Ternyata malam hari tidak boleh tidur para nabi itu. Bangun kata Allah Ta'ala. Sebagian malam kau gunakan bertahajud. Bahkan luar biasa. Sama para sahabat juga begitu. Umar bin Khattab itu malam. Patroli. Keliling-keliling kampung. Dari satu kampung ke satu kampung. Kan salah satu sunnah Nabi itu kan tidur tak pakai lampu kan. Salah satu sunnah Nabi tidur tidak dengan lampu, tidak dengan terang, dimatikan. Jadi Umar kalau masih ada rumah yang lampunya nyala dia datangi. Kenapa belum tidur? Pasti ada masalah. Nah, itulah pekerjaan Umar. Setelah itu baru dia bertahajud. Pagi hari bekerja dia di kebun. Siang hari dia tanggapi pertanyaan, usulan, permintaan dari masyarakat. Kemudian habis sholat nanti dia bertanya tentang keadaan wilayah ataupun daerah. Jadi nyaris mereka itu tidak punya waktu untuk diri mereka sendiri. Namun mereka adalah orang yang tuntas menjalankan tugas. Itulah nikmat yang luar biasa itu. Jadi ketika mereka bekerja di siang hari, malam harinya, semangat beribadah kepada Allah Ta'ala. Abu Bakar kalau dia sholat malam berguncang-guncang badannya karena menangis. Basah jubahnya kalau diperas itu. Menetes air matanya itu bisa diperas. Makanya ini kan Abu Bakar ini matanya ini kan bergaris nih, wajah ini bergaris nih. Kenapa bergaris nih? Karena banyaknya dia menangis. Asal sholat nangis. Dia baru baca bismillah aja sudah nangis Abu Bakar itu. Makanya ketika dia disuruh mengimami oleh Aisyah dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya dia tidak akan bisa mengimami. Kenapa? Dia baca bismillah saja sudah nangis. Umar bin Khattab seperti menahan, seperti suara guruh dia. Kalau sudah berguncang, kalau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nikmat yang mereka dapatkan dalam beribadah. Kita yang pikirannya kemana-mana kalau sholat, kemana-mana, tidak pernah ingat Allah, tidak pernah takut dengan Allah, sehingga jarang kita menangis ketika beribadah kepada Allah.
Tapi sakit seketik bukan main tangisan. Tidak pernah menangisi dosanya kepada Allah. Padahal setetes air mata karena takut dengan dosa Allah haramkan dari neraka. Setetes air mata yang keluar karena takut dengan dosa kita kepada Allah, Allah haramkan neraka. Sudah berapa banyak air mata kita yang keluar karena menangisi dosa, dibandingkan dengan berapa banyak air mata kita yang keluar gara-gara dunia. Uang yang hilang, jabatan yang hilang, anggota keluarga yang hilang, berhari-hari bermalam-malam dia tangisi. Tak pernah dia tangisi dirinya, tapi dia tangisi orang lain. Jadi nikmat beribadah itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada para nabi itu, kepada para sahabat itu yang kita minta kepada Allah. Cuman jawabannya sampai sekarang sudah dapat apa belum? Kalau 80 tahun meminta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat beribadah kepada mereka ya Allah. Nikmat iman. Bayangkan. Sesibuk-sibuknya mereka di siang hari, malamnya mesti lebih banyak lagi waktu mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Dakwah, ibadah, dakwah, ibadah. Jadi sepertiga malam sekurang-kurangnya mereka gunakan untuk mengisi waktu bagaimana menerima pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sesungguhnya. Jadi kenapa mereka itu diperintahkan oleh Allah taala setiap malam itu agar lebih banyak berkomunikasi dengan Allah? Sebab situasi dakwah zaman itu membutuhkan pertolongan khusus. Dan pertolongan khusus itu hanya datang ketika kita bangun di tengah malam atau sepertiga malam memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Itu. Jadi tahajud itu gunanya adalah untuk mengangkat kedudukan. Supaya para musuh itu silau matanya. Para lawan itu tidak punya kekuatan. Makanya Rasulullah para sahabat disuruh bangun di tengah malam. Nah ada alasan, ya Allah ini kan lagi capek nih, ya Allah ini baru pulang perang, ini tidak ada cerita. Bahkan ada sahabat yang ketika dia sholat itu nih mengalir darah di bajunya ini. Kenapa? Baru pulang perang ini bahu hampir putus. Hanya diikat tetap sholat ke masjid. Tidak batal sholat itu ketika berdarah. Kalau sudah kondisi seperti itu Bapak Ibu, itu tidak membatalkan sholat. Awak luku seketiknya. Seketik mana lukunya. Tidak pergi sholat lagi. Korbannya di pagodang. Pak ndak pergi ke masjid depan dia taruang kaki potong dia jadi lah. Luku seketik kakinya ndak pergi masjid. Sahabat ni lengan hampir putus. Jadi kalau sahabat itu ketika mereka perang itu lengan ini lah bangkit lah dibantu dengan tangan. Diikat dengan kain, bukan sekedar perban Pak. Sudah diikat tuh dengan kain, kemudian dibantu lagi dengan tangan sini. Kalau tidak lopeh bahu, mengalir darahnya. Ketika sujud bercucuran darahnya. Tetap saja mereka sholat berjamaah. Itulah orang-orang yang dapat nikmat itu. Tengah malam disuruh pula bertahajud. Luar biasa. Kita kadang-kadang selai rambut pun belum ada yang rontok berdakwah itu. Mencontohkan yang baik itu.
Sudah merasa kita bahwa berjasa di dalam agama Allah ini. Ya Allah, kok saya begini, ya Allah, kenapa orang begitu kepada saya, ya Allah, padahal saya sudah begini, padahal saya sudah begitu. Kita kadang-kadang kita merasa bahwa kita berjasa dalam agama, sehingga ketika kita diuji, kita menuntut balas dari Allah. Ya Allah, siapa kita? Orang sahabat yang luar biasa, dakwahnya, jihadnya, sholatnya luar biasa. Jadi mereka itu memiliki waktu yang sebenarnya relatif ya bagi mereka waktu itu untuk keluarga lagi, untuk dakwah lagi, untuk sholat lagi, untuk sholat malam. Tapi tahukah kita bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah miskin? Mereka itu orang-orang yang cahaya imannya tidak pernah redup. Nama mereka tidak akan pernah terhapus sepanjang masa. Ini nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu luar biasa. Beda dengan kita. Sudahlah tidak dakwah. Kerjanya pun santai. Oh, malamnya tidak bangun-bangun. Kan hebat aja. Kalau sahabat dulu pekerjaannya itu yo benar-benar luar biasa. Dakwah itu luar biasa tantangannya. Belum lagi bekerja untuk menafkahi keluarga. Oh, malamnya disuruh bangun. Separuh malam lagi. Nah, kenapa seperti itu? Sebab kondisi di masa itu memang menuntut bahwa para sahabat itu harus luar biasa. Kenapa? Lawan yang mereka hadapi pun luar biasa. Beda dengan kita hari ini. Kita kan karena tidak pernah melihat bahwa Islam ini teraniaya, bahwa Islam ini terancam, bahwa agama ini hampir punah. Hingga kita santainya terlalu banyak. Santai kita terlalu banyak. Sahabat dulu luar biasa. Mereka menyaksikan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hampir meregang nyawa ketika menghadapi orang-orang kafir dalam peperangan. Bagaimana mereka diusir dari Mekah. Bagaimana mereka ditangkap kemudian ada yang dibunuh. Sehingga Allah harus membuat mereka itu orang-orang yang benar-benar terlatih. Benar-benar teruji. Makanya Allah perintahkan setiap malam mereka bermunajat kepada Allah lewat ibadah qiyamul lailnya. Ya, jangan kita memang sudah cocok ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Orang-orang yang mendampingi Nabi itu memang orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beranggapan deh ya Allah andaikan saya hidup di masa itu. Allah tahu bahwa kita tidak sanggup hidup di masa itu. Makanya kita lahir setelah 14,5 abad. Jangan angan-angan dulu menghayal ya Allah andaikan saya hidup di masa itu. Mungkin termasuklah saya pendukung Rasulullah itu. Allah tahu tidak mampu kata Allah. Belum lagi semangat para wanitanya. Oh, dalam berjihad luar biasa. Mereka datangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, kenapa hanya laki-laki saja yang berjihad? Kami perempuan tidak. Solat berjamaah milik laki-laki, kurban milik laki-laki, haji milik laki-laki, menuntut ilmu milik laki-laki, jadi imam solat laki-laki, pergi perang laki-laki, cari nafkah laki-laki. Adik kami lay amalanku ya Rasulullah. Tutup lah kami mau porang, kata Nabi, poranglah di rumah surang-surang. Gimana caranya ya Rasulullah? Urus anak dan harta suamimu dengan baik. Itulah jihadmu. Urus harta dan anak suamimu baik-baik, itulah jihadmu. Jangan terlalu banyak protes, kata Nabi. Ketika dia pulang, senangkan hatinya, senangkan pandangannya. Itu adalah jihad. Wanita para sahabiah zaman dulu
Selain mereka menyenangkan hati suami mereka, menyenangkan anak-anak mereka, pokoknya segala kewajiban mereka kepada Allah, mereka penuhi. Namun mereka orang yang tidak pernah mau ketinggalan dalam memperjuangkan agama ini. Tidak mau ketinggalan. Ada sahabiah itu yang ikut perang. Dalam sejarah pahlawan wanita Islam seperti Nusaibah misalnya, yang jasadnya ditangisi oleh ribuan malaikat. Ruhnya ketika naik ke langit sehingga matahari tertutup, seolah-olah hari akan malam. Kenapa? Karena malaikat berlomba-lomba menunggu jasadnya Nusaibah. Wah, begitu. Jadi mereka itu memang laki-laki perempuan sama saja semangat jihadnya luar biasa tinggi. Nah, inilah yang dimaksud oleh ayat tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang seperti apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ibadah, nikmat iman, nikmat berjuang, nikmat berjihad, nikmat bertahajud, nikmat bersedekah. Nah, seperti para sahabat lah. Di sini Allah Ta'ala menyebut yang pertama nikmat yang dimaksud itu adalah nikmat ibadah, nikmat iman seperti yang dimiliki para nabi, kemudian para sahabat, as-siddiqin, kemudian para syuhada, kemudian para salihin. Jadi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, berikan nikmat yang kita minta seperti mereka itulah ya Allah. Jadi jangan kita sampai menjadi orang yang tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Kalau para sahabat dulu mereka siang dakwah, malam tahajud. Sedekah ada yang bawa separuh harta, sepertiga harta, bahkan ada yang nyumbang seluruh harta. Kan Umar pernah mau bersaing dengan Abu Bakar, Rasulnya cemburu kalau melihat Abu Bakar selalu yang di depan dia. Artinya semangat ibadahnya Abu Bakar itu selalu di depannya Umar. Jadi satu ketika Umar ingin mengunggulinya. Kapan saya bisa ibadah lebih daripada Abu Bakar? Sebab ketika Rasulullah bertanya, ingin memberitahu siapa di antara kalian yang sudah puasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah melihat saudaranya yang sakit hari ini? Saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah membantu saudaranya hari ini? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar itu kan kalau ke masjid itu nyelipkan uang di bawah pintunya orang miskin. Orang miskinnya saja belum bangun, sedekah Abu Bakarnya nyampe di situ. Ada orang sakit, Abu Bakar nomor 1 hadir di situ. Jadi Umar satu ketika ingin ibadahnya, ya kalau tidak melebihi, samalah sekurang-kurangnya dengan Abu Bakar. Kapan saya bisa lebih unggul daripada Abu Bakar? Sebab di dalam agama ini kan berlomba-lomba itu hanya boleh dalam ibadah ya. Dalam ilmu kemudian dalam ibadah itu boleh berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Jadi ketika perang Hunain akan terjadi, itu kan disuruh tuh kaum muslimin menyumbangkan hartanya. Kebetulan Abu Bakar sedang tidak berada di tempat. Nah, Umar berkata, inilah saatnya saya bisa mengungguli amalnya Abu Bakar. Utsman nyumbang sekian hartanya, kemudian sahabat yang lain nyumbang 5% dari hartanya. Umar bawa separuh dari hartanya. Nih ya Rasulullah, saya sumbangkan separuh dari harta saya. Masih ada yang tinggal? Masih ya Rasulullah, separuh lagi. Umar berkata, mungkin inilah saatnya amalan saya lebih unggul daripada Abu Bakar. Berita sampai kepada Abu Bakar buru-buru pulang, dibawa seluruh hartanya. Ya Rasulullah, nih saya serahkan seluruh harta saya.
Apalagi yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu, wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul. Itu cukup bagi mereka. Bayangkan tuh ibu-ibu, kalau suami ibu nyumbang sampai seperti itu. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk istri dan anak-anakku. Nih sumbangan seluruhnya buat masjid. Kacau kan? Jadi semangat beribadah seperti itu bukan manusia biasa. Jadi artinya bukan manusia seperti kita yang bisa hidup di zaman Rasulullah itu. Bukan manusia seperti kita yang bisa berjihad di zaman itu. Makanya manusia yang hidup di zaman itu adalah manusia pilihan. Seperti Abu Bakar yang mampu menyumbangkan seluruh hartanya. Bahkan cuman Allah dan Rasul yang ia tinggalkan untuk keluarganya. Untuk makan beko pikirkan. Apalagi makan bisu. Di awal untuk makan anak cucu, cicit lah tersediakan dari gini. Mati dia bisa makan anak dia mbak. Makan cucu dia mbak. Jadi ketika sahabat itu nyumbangkan harta, mereka tidak pernah berpikir bagaimana mereka makan nanti. Kenapa? Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Kalau sekarang saya nyumbang, nanti rezeki saya Allah yang jamin. Kan keyakinan putuh bona keyakinan orang itu kalau jaminan rezeki dari Allah itu ada. Dia kan tu nanda ada. Entahlah. Sumbang kini beko hanya bisu apa lo. Yo kalau ada wantinya, kalau indah apa. Jadi kaji gitu kan kalau indah apa. Tu ba beko. Bisu apa. Tu bisunya belum ba. Jadi kalau memang kita tidak ya sesuai pula lah dengan kondisinya ya. Tidak mampu berjuang berjihad seperti para sahabat, tapi sekurang-kurangnya kan Allah berikan kita semangat yang sama. Semangat hadir di majelis ilmu. Semangat hadir sholat berjamaah. Itu yang diminta kepada Allah itu. Semangat belajar Al-Quran. Itu yang diminta kepada Allah itu. Walaupun tidak akan pernah sama lagi dengan semangat yang Allah berikan kepada para sahabat itu. Tapi Allah tetap menyuruh kita berdoa supaya diberikan nikmat ibadah seperti mereka. Sesuai pula dengan kadarnya kini. Kalau mereka dulu perjuangannya berat, sekarang perjuangan kita agak santai, makanya kondisi iman kita pun santai. Kan terlalu santai mana iman kita ya? Santai mana? Tidak baca Al-Quran dalam satu hari, tidak apa-apa, biasa saja. Tidak sedekah dalam sehari, biasa saja. Tidak menuntut ilmu dalam sehari, biasa saja. Sahabat dulu mana bisa begitu. Terlambat sholat berjamaah saja harta dikorbankan. Oh gara-gara harta kok terlambat belum sholat jamaah. Ayo ndak di dena harta dulu. Itu. Ini harta nih ambil fakir miskin. Jadi semangatnya itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan sampai kami ya Allah mendapati jalan maghdubi 'alaihim. Orang-orang yang dimurkai. Waladdallin. Dan orang-orang yang sesat. Ini menurut penafsiran para ulama, yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim itu adalah para Yahudi. Jadi Yahudi itu orang-orang yang Allah telah cabut ilmu dari mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Karena mereka itu orang-orang yang membelakangi ilmu. Jadi pengetahuan yang mereka tahu itu mereka abaikan, mereka sia-siakan.
Kemudian waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak mengamalkan. Ya. Jadi orang Nasrani itu orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Jadi orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Jadi mereka menyia-nyiakan ilmu. Sedangkan orang Yahudi, orang Nasrani itu orang yang sama sekali tidak mau mengamalkan. Jadi ketika kita tahu tapi tidak diamalkan, itu makanya Nabi mengatakan, al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan yu'adzabu qabla ubadul wathan. Orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan, lebih dulu masuk neraka ketimbang penyembah berhala. Kenapa tuh? Orang Yahudi dulu, mereka itu sama sekali tidak menghormati ilmu mereka. Jadi ilmu mereka ada nih. Orang Yahudi ini kan ahlul kitab nih, disebut ahlul kitab kan. Orang yang paham betul dengan sejarah, tapi mereka menolak itu. Sementara orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang tidak mau mengamalkan apa yang mereka telah ketahui. Jadi kalau Yahudi menolak dia. Dado tuh. Pokoknya Nabi Rasul hanya dari orang Israel. Tidak ada dari Arab. Jadi mereka tolak. Beda dengan orang Nasrani. Orang Nasrani Nabi mau dari mana saja boleh. Makanya Yesus itu beda-beda. Ada Yesus kulit hitam, ada Yesus kulit putih. Ada Yesus bermata sipit. Tergantung Yesusnya. Orang mana membuat ibadah, tempat ibadah. Yesusnya orang situ. Jadi kalau nanti misalnya ada orang Nasrani Minang, Yesusnya orang Minang. Kan begitu tuh agama mereka itu, Nasrani itu. Jadi artinya apa? Mereka itu orang yang tidak mau mengamalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa." Muhammad, kata Allah, katakan kepada mereka para ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani itu, supaya mereka kembali kepada konsep ajaran agama yang sama. Mana persamaan agama sejak dari dahulu sampai sekarang? Allah na'budu illallah. Bahwa kalau beribadah itu hanya boleh kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an. Jangan melakukan kesyirikan. Sebut kepada mereka itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dimurkai Allah karena menolak kebenaran. Ini bara banyaknya orang yang menolak kebenaran gini. Dia tahu itu wahyu Al-Quran, dia tahu itu sunnah Nabi, dia tolak. Selain menolak, mereka tidak mau mengamalkan seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Mereka buat cara beramal sendiri. Ini yang parah. Ini yang parah. Jadi yang diminta kepada Allah itu ya benar-benar sesuatu yang tidak bisa disebut. Luar biasa. Itu makanya sedahsyat-dahsyat surat itu adalah surah Al-Fatihah. Sedahsyat-dahsyat surat. Obat dari segala macam penyakit. Sahabat dulu kalau ngobatin orang yang sakit cukup baca Fatihah saja. Insya Allah sembuh. Kenapa? Al-Fatihah itu gabungan daripada seluruh Alkitab. Sehingga dia disebut dengan Ummul Kitab. Seluruh ayat Al-Quran itu memang ada di dalam surah Al-Fatihah. Sehingga dia disebut dengan Ummul Quran. Ummul Quran. Dia disebut Ahlul Kitab itu. Dia disebut sebagai induknya Alkitab karena baik Injil, baik Furqan, baik Taurah, baik Zabur sudah dihimpun di dalam Alkitab Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu dihimpun di dalam surah Al-Fatihah itu. Makanya disebut dia seagung-agung surat.
Seagung-agung saja. Cuma kenapa tidak begitu istimewa Al-Fatihah ini selama ini dalam pandangan kita? Ada indah istimewa Al-Fatihah karena kita tidak paham. Bayangkan yang kita minta itu Bapak Ibu. Yang kita minta itu ya, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami ya Allah petunjuk jalanmu yang lurus agar mampu hidup sesuai dengan konsep Al-Quran dan Sunnah. Jangan menyimpang sedikit. Itu nak tanggung-tanggung sudah permintaan lain sadar waktu meminta itu kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita belum mampu menjalankan Islam yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah? Karena selama ini kita sholat tak sadar. Kita tidak sadar sedang meminta apa. Ihdinas siratal mustaqim itu yang kita minta. Jadikan aku orang yang mampu mengamalkan Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Cuman kita tidak sadar dan kita minta ya serupa lah mengecek orang mabuk lah. Akhirnya kalau tahu gitu, nah yang kita minta ini. Pikir-pikir mana lah, iya tolok dia model itu kan itu. Pada minta aja. Makanya Bapak Ibu kalau hidup mau sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, resiko yang akan kita hadapi apa? Konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Akibatnya banyak ujian. Karena apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yakni jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka dulu. Para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ketika mereka hidup sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka diusir, mereka diancam, mereka dianiaya. Ya Allah, ikut sertakan kami merasakan manisnya iman seperti itu. Itu maknanya. Jadi ketika orang sholat sadar dia dengan sholat itu, ini mencuba-cuba meminta sesuatu yang berat kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah berikan ujian berat itu, malah kita takut. Ya Allah, bare borek bonak, tapi dia minta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Nikmat menuntut ilmu. Ketika kita belajar agama, ada orang yang mengatakan ketika agama itu dijalankan dengan lurus, dengan benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada orang yang mengatakan, pengajian yo koreh bona. Alah mundur pula. Tapi minta nikmat seperti para sahabat. Kan Nabi dikatakan sesat enggak Nabi, Pak? Dikatakan sesat, dikatakan gila, itu makanya diusir Nabi dari Mekah. Innaka lasahirun mubin, kau ini tukang sihir Muhammad. Kau ini dukun santet. Nah, itunya orang ke Nabi itu. Kita lah sampai model itu ujiannya. Lulai Bapak. Cuman nan kita minta di dalam sholat tu nan sarupo itu. Lai mengoroti kita tu kalau itu yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Rupanya alut. Nah, kini dia mengoroti yang kita minta kepada Allah Ta'ala itu. Agih kami nikmat ya Allah. Nikmat iman serupa para sahabat. Bagaimana nikmat iman mereka itu? Kami mampu mengatakan yang hak itu hak. Kami mampu mengatakan yang batil itu batil. Sekalipun resikonya, kami akan dicaci, kami akan dimaki, kami akan dihina, kami akan dimusuhi. Tapi cacian itu adalah pahala, makian itu adalah pahala. Dalam sholat kita belum tentu kita dapat pahala seperti orang mencaci kita. Ketika kita puasa sunnah belum tentu dapat pahala seperti hinaan orang kepada kita yang kita sabarkan. Kita tahu mereka menghina, sabar, nggak usah dilawan. Lebih godang pahalanya daripada sholat. Sunnah maksudnya. Lebih besar pahalanya daripada puasa sunnah. Menyabarkan fitnahan orang, cacian orang.
Luar biasa. Nah, makanya yang mengaminkan ini bukan hanya manusia. Siapa yang mengaminkan ini? Kata Nabi, siapa yang serentak aminnya dengan aminnya para malaikat, maka Allah ampuni dosanya. Yang kita minta itu istimewa, makanya malaikat ikut serta mengaminkan. Atau mangko jawabannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalimat amin ini adalah sunnah muakkadah. Jadi kalau Rasulullah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengaminkannya sendiri. Amin. Nah, sunnah ya. Ini baca amin itu hukumnya sunnah. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang mengimami sholat tapi imamnya tak membaca amin, apakah sholatnya itu batal? Tidak. Amin itu sunnah kok. Yang disuruh mengaminkan siapa? Makmum. Ketika imam itu mengucapkan amin, ghairil maghdubi alaihim, kata Nabi qulu amin. Katakanlah oleh kalian amin. Jadi kalau imam mengatakan, kita menjawab. Nah, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan siapa yang serentak antara aminnya dengan amin imamnya, karena malaikat di langit pun mengaminkan, Allah ampuni dosanya. Berarti dalam hadis ini imam pun disunnahkan mengucapkan amin. Cuman kalau imamnya tidak mengaminkan nggak apa-apa. Bagaimana kalau makmumnya tidak juga mengaminkan? Rugi karena dia sunnah. Sama nih, begini Bapak Ibu. Ini boleh dikatakan ini sebuah semacam inilah ya. Semacam pelajaran. Kan kalau sholat sholat jenazah itu setahu Bapak Ibu sholat jenazah gimana? Sholat jenazah 4 takbir, ya kan? Takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga dan keempat doa, kan begitu. Dibaca secara sir kan begitu. Kalau ada orang yang membacanya jahar, apakah batal sholatnya? Batal enggak sholatnya? Tidak batal. Enggak batal sholatnya. Cuman tidak sesuai dengan contoh. Nah, kita yang kadang-kadang tidak tahu. Ketika ada orang yang sholatnya seperti itu, malah ribut sendiri di belakang. Subhanallah, subhanallah. Jadi orang yang tadinya mestinya sholatnya benar, walaupun sedikit kurang afdal karena dia menguatkan, jadi salah. Mestinya bagaimana? Diam saja. Biarlah anak dikuatkan, setolok adiknya, kan begitu. Apa gunanya diganggu? Kan sholatnya tidak batal. Dia yang harus disubhanallahkan itu yang membatalkan. Membatalkan itu. Nah, itu baru subhanallah. Nah, itu cuman orang karena tidak biasa. Tidak biasa kondisi serupa itu dialami. Ketika berubah seketik gaduh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hebohnya. Sudahnya orang nadi muka pun langsung terpuluh subhanallah. Iya, akhirnya imam soto pula subhanallah. Dia ulah apa? Sangkonyo itu bacaannya lah kan itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kecerang belakang subhanallah. Imam yang ana salah gitu. Subhanallah. Subhanallah. Ini kan tragedi ini. Kenapa bisa begitu? Karena yang di belakang pun tidak menguruti. Mestinya yang di belakang itu cukup kasih kode saja. So, gawat tuh kalau begitu subhanallah subhanallah, ini orang tidak mengerti. Atau biarkan saja, biarlah dia sampai
Waladdallin. Amin. Nanti giliran baca selawat dia bingung tuh. Ini kuat apa tidak? Saya setahunya yang baca kuat itu kan Fatihah itu. Saya yakin tuh kalau selesai Fatihah dia tidak akan baca kuat lagi. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak ada rupanya orang sholat serupa itu. Pernah ada orang sholat serupa itu? Lu nado nih. Makanya ini akan bingung sendiri nanti. Giliran baca selawat kuat atau tidak? Biar saja lah. Ini. Cuman kan kita yang di semangat apa namanya? Sebenarnya semangat ingin tahu tapi belum tahu lah gitu. Ada mau lihat kondisi semacam itu ribut. Subhanallah, subhanallah. Ini. Ada kan? Jadi mengaminkan imam itu adalah sunnah. Kalau kita tidak aminkan kita rugi. Kenapa? Karena ada ampunan di situ. Siapa yang mengaminkan imamnya serentak aminnya dengan amin malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya. Kan rugi orang yang tak baca amin. Rugi. Ada. Jadi kita kalau doa boleh diaminkan, dalam sholat boleh diaminkan. Cuman kan tidak dengan cara mengangkat tangan. Jadi khutbah itu mengaminkannya cukup dengan amin begitu. Amin. Boleh ya? Mengaminkan kan boleh. Cuman kan yang tidak dicontohkan itu kan mengangkat tangan. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Amin. Nah, itu yang tidak ada di Jumat. Itu tidak ada aja. Nantilah kita jelaskannya tentang itu nanti. Ndaknya kok malam ketika ngaji umum itulah harus tahu nih masyarakat itu banyak yang awam tentang itu. Jadi ketika khutbah Jumat itu tangan tinggi-tingginya. Amin. 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 Tahan. Doanya Pak, doanya rukun khutbah. Cuman sama saja dengan sholat kan tidak mesti amin, amin, amin. Kenapa? Karena khutbah itu pengganti daripada sholat. Ada aturan tersendiri. Selesailah surah Al-Fatihah walaupun penjelasannya tidak tuntas. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini tak akan pernah tuntas. Makanya enggak. Saya katakan tidak tuntas. Sampai kapanpun tak akan tuntasnya Al-Fatihah ini. Selagi kita kaji lagi nanti dari awal, tetap penjelasannya akan ada. Tetap penjelasannya akan ada. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.